Kegiatan terbaru Subjek Keuangan Negara. Apa yang dimaksud dengan subjek keuangan negara? Subjek keuangan negara yaitu seluruh pelaku yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Subjek ekonomi negara yaitu bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi penerimaan negara akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara. Misal, pemerintah mengeluarkan anggaran belanja untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Jika kesejahteraan sudah merata, maka pendapatan negara pun akan meningkat. Baiklah, selanjutnya tentang objek keuangan negara yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya tentang kegiatan subjek pemerintah yang terjadi pada minggu ini pada tanggal 7 September 2020. Kementerian Keuangan, yaitu Menteri Sri Mulyani, yang melakukan pelanjangan anggaran senilai 7,21 triliun untuk subsidi kuota di tengah wabah COVID-19 ini. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan subsidi kuota yang akan disalurkan pemerintah untuk para pelajar. Sejak pandemi, anak-anak sekolah tidak lagi belajar secara tatap muka di kelas. Proses belajar dilakukan secara daring lewat pembelajaran jarak jauh, jadi ada biaya tambahan untuk kuota yang harus dikeluarkan. Total anggaran sebesar 7,21 triliun tadi dialokasikan untuk subsidi kuota agar mendukung PJJ tadi. Anggaran ini berasal dari anggaran tambahan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dari dana cadangan APBN pada tahun 2020 tadi. Untuk melihat infografis ya, silakan melihat di bawah ini. Nantinya subsidi kuota juga bakal diberikan kepada guru dan dosen. Saat ini masih dalam proses perhitungan. Sumber anggaran. Anggaran sebesar 7,21 triliun ini berasal dari anggaran tambahan sebesar 6,72 triliun untuk Kemendikbud dari dana cadangan APBN 2020 dan dari realokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 492,8 miliar. Seperti dikutip dari laman resmi Kemenko 7 September 2020 yang lalu. Kemudian tujuan pengalokasian. Sebagai upaya implementasi tujuan negara, Undang-Undang Dasar 1945 memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan implementasi nilai Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya ini dilakukan atas masukan dan kritik dari masyarakat yang mayoritas terkendala pulsa kuota internet dalam mengakses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Klasifikasi pengeluaran menurut organisasi. Dalam kebijakan ini, klasifikasi pengeluaran termasuk dalam organisasi pemerintah di tingkat pusat, karena yang berwenang untuk mengelola pengeluaran dan alokasi anggaran ini adalah tugas lembaga Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Kementerian Dinas Pendidikan dan Budaya. Sifat pengeluaran pemerintah pada alokasi bantuan kuota untuk pelajar ini termasuk transfer payment. Jadi, transfer payment adalah pengeluaran pemerintah yang bukan merupakan pengeluaran terhadap pembayaran barang dan jasa, melainkan diambil dari sebagian dari pendapatan atau cadangan APBN tahun sebelumnya. Transfer payment sebagai bentuk pengeluaran pemerintah yang diberikan untuk masyarakat dengan tujuan tertentu, seperti kuota BBM yang merupakan dalam bentuk barang dan dalam bentuk uang lainnya. Mekanisme penyerahan anggaran. Cadangan APBN 2020, dukungan dana dari bagian anggaran dan bendahara umum atau BABUN dari Kemenko yang diserahkan ke Kemendikbud.
Kemendikbud juga membuat relaksasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS, di mana satuan pendidikan diberi kewenangan mengalokasikan dana BOS untuk penyediaan kuota internet guru dan siswa. Setelah mendapatkan lampu hijau dari DPR, anggaran besar 7,21 triliun pun ditransfer ke sekolah-sekolah dan dapat digunakan untuk subsidi kuota internet selama 4 bulan. Kemungkinan hal negatif saat penyerahan anggaran 7,21 triliun. Rawannya celah korupsi karena realitanya indeks korupsi masih tinggi. Birokrasi belum bisa dipercaya atau masih berbelit-belit untuk menyerahkan dan mengalokasikan dana senilai 7,21 triliun tersebut. Pihak-pihak sekolah, kampus juga harus diawasi dalam penyerahan dana anggaran ini. Dikhawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang melakukan kecurangan. Solusinya, perencanaan harus bagus, harus melewati kajian-kajian secara mendalam. Menteri-menteri atau lembaga yang terkait harus memaparkan konsepnya lebih detail mengenai operasional dan prosedur penyerahan anggaran, bukan hanya konsep-konsep umum saja, serta meningkatkan pengawasan terhadap skema alokasi dana kuota dari pusat ke daerah.